Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursaila Faradila dengan NIM 231111010180. Saya dari Universitas Samratulangi Manado, Fakultas Kesehatan Masyarakat, kelas 1D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari ulasan buku. Ingin tahu apa saja? Ayo kita simak videonya. Nah, yang pertama-tama di sini kita masuk pada identitas. Identitas ini terdapat judul buku yaitu Kesehatan Lingkungan yang ditulis oleh Prof. Dr. Haji Arif Sumantri, SKM MKes, yang diterbitkan oleh Kencana Jalan Tamra Raya nomor 23 Rawamangun, Jakarta, yang diterbitkan pada tahun 2017 dengan halaman yang berjumlah 363 dengan sampul buku yang berwarna hijau putih. Yang kedua yaitu orientasi. Nah, di orientasi ini membahas tentang buku yang ditulis oleh Prof. Dr. Haji Arif Sumantri yang menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di FKM Universitas Indonesia. Pendidikan Dr. S3 Ilmu Lingkungan ditempuh di PSL IPB pada tahun 2004. Pada tahun 2011 mengikuti program postdoktoral di University Tokyo, Jepang. Penulis juga pernah menjadi dosen bidang ilmu kesehatan lingkungan di perguruan tinggi negeri dan swasta di Jakarta, Bogor, dan Bandung sejak tahun 1990-an. Penulis juga aktif mengajar di Indonesia pasca sarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta pada kajian agama dan kesehatan. Saat ini penulis sebagai wakil dekan bidang administrasi umum Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Penulis juga aktif memberikan pelatihan pengendalian hama terpadu yang berbasis lingkungan pada supervisor dan teknisi pest control yang diselenggarakan oleh Aspahmi dan Dinkes DKI Jakarta sejak tahun 1998 sampai sekarang. Sebagai narasumber pelatihan TKM dan kesehatan lingkungan pada instansi pemerintah dan swasta. Pada periode 2013 sampai 2014, penulis dipercayakan sebagai anggota Komisi Etik Penelitian Kesehatan Balitbangkes Kementerian Kesehatan, juga sebagai research reviewer pada Hibah Riset UI, research reviewer pada institusi penelitian di daerah dan pusat. Dan ada beberapa karya ilmiah yang telah diterbitkan oleh penulis, yaitu Jurnal Nasional dan Internasional, Pengendalian Vektor dan Binatang Penangguh, Klinik Sanitasi dan Manajemen Mutu, Model Pelayanan Kesehatan Inovatif Posyandu Plus, Keintiman Spiritual, Model Pencegahan Berbasis Lingkungan Terhadap Penyebaran DBD, Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan, dan Berorientasi pada Customers Bina Diknakes 2001. Kemudian, buku yang kini hadir di hadapan pembaca budiman merupakan salah satu hasil usaha positif dari upaya pencarian solusi alternatif dalam mengatasi masalah kesehatan lingkungan dengan mendapatkan keselarasan antara manusia sebagai khalifah dengan lingkungan alam serta makhluk hidup lainnya sebagai salah suatu kesatuan yang membentuk keselehan lingkungan. Yang ketiga yaitu tafsiran isi. Nah, pada buku Kesehatan Lingkungan ini yakni yang ditulis oleh Prof. Dr. Haji Arif Sumantri, SKM MKes, yang menekankan pada ilmu kesehatan lingkungan dalam menjaga kesehatan lingkungan masyarakat terdiri dari 13 bab, yakni pada bab 1 membahas perkembangan ilmu kesehatan lingkungan tentang sejarah singkat, ilmu kesehatan lingkungan dan ilmu kesehatan lingkungan dalam perspektif ekologi dan sanitasi masalah kesehatan lingkungan di Indonesia. Pada bab 2 membahas pengelolaan sumber daya air, tentang air dan penyakit, karakteristik air, klasifikasi dan sumber air yang layak untuk dipakai. Pada bab 3 membahas pengelolaan sampah padat, yang sebagaimana kita perlu ketahui pengelolaan sampah padat menurut sumbernya, jenis sampah padat, faktor-faktor yang memengaruhi jumlah sampah. Pada bab 4 membahas pengelolaan air limbah yang sebagaimana salah satu penyebab terjadinya pencemaran air kotor jika tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan masalah untuk kesehatan lingkungan kita. Pada bab 5 membahas pengendalian vektor, di mana Indonesia memiliki penyakit ditularkan serangga dan masih merupakan masalah dalam kesehatan masyarakat adalah malaria. Pada bab 6 membahas sanitasi makanan,
yaitu makanan adalah kebutuhan pokok manusia yang dibutuhkan setiap saat dan memerlukan pengelolaan yang baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh. Pada bab 7 membahas kesehatan lingkungan kerja, yang mempelajari tentang kesehatan dalam hubungan dengan pekerjaan dan lingkungan kerja. Jangkauan mula-mula terbatas pada penyakit-penyakit atau kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan oleh pekerjaan itu sendiri, kondisi pekerjaan atau lingkungan kerja. Pada bab 8 membahas pencemaran lingkungan. Kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan yang ada di dalamnya sering ditiadakanlah dengan daya dukung lingkungan, daya toleransi, dan daya tegang yang dalam istilah asing carrying capacity. Pada bab 9 membahas instrumentasi kualitas lingkungan yang mengajarkan untuk mengukur analit yang konsentrasinya rendah dan berkisar. Nah, pada bab 10 membahas kesalahan lingkungan yang mengajarkan bagaimana sebagai bentuk ketaatan terhadap hukum agama yang terjewantahkan dalam ritual keagamaan seperti sholat, puasa, atau naik haji. Pada bab 11 membahas Islam dan lingkungan hidup yang mengajarkan bagaimana penciptaan lingkungan hidup. Pada bab 12 membahas perspektif Islam pada lingkungan, sebagaimana manusia menciptakan bukan atas dasar kesia-siaan atau tanpa makna. Bahkan hukum-hukum sosial Islam pun dirancang berdasarkan pada tujuan dan filosofi. Nah, yang terakhir itu pada bab 13 yang membahas tentang kesehatan perspektif Islam, sebagaimana mengajarkan kita bahwa kesehatan merupakan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang wajib disyukuri. Maka dari itu kita harus menjaga kesehatan lingkungan karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Yang keempat yaitu evaluasi. Dalam buku kesehatan lingkungan ini, penulis juga banyak memberikan pelajaran dan panduan bagi kita selalu menjaga kebersihan lingkungan agar kita terhindar dari serangan penyakit-penyakit yang membuat keluarga dan orang-orang di sekitar kita jadi tidak sehat, terutama pada tubuh. Maka dari itu, dalam buku tersebut dengan jelas membahas berbagai topik yang terkait dengan lingkungan kita yang harus dijaga agar lingkungan menjadi bersih dan sehat. Dalam buku tersebut juga mengajarkan kita sebagaimana harus menjaga lingkungan kita maupun di dalam rumah seperti air, makanan, dan lingkungan di sekitar. Dengan mempertimbangkan semua aspek ini, evaluasi kesehatan lingkungan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang dampak lingkungan terhadap kesehatan manusia dan memberikan dasar untuk perbaikan dan perlindungan lebih lanjut. Yang kelima, yaitu terakhir, rangkuman evaluasi. Buku tentang kesehatan lingkungan ini juga sangat bermanfaat dan berguna untuk masyarakat dan mahasiswa maupun dosen yang memulai pendidikan pada bidang kesehatan. Dengan buku ini juga banyak mengajarkan fakta yang terjadi tentang bagaimana cara kita menjaga kesehatan lingkungan ini dengan baik dan benar. Itu juga membawa kebaikan pada kesehatan tubuh kita agar terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Terlepas dari segala kelebihan dan kekurangan buku ini, selain sebagai buku ajar, buku ini dapat dijadikan bacaan untuk masyarakat luas dalam pemahaman dan pengetahuan tentang kesehatan lingkungan, sangat penting untuk masyarakat serta hubungannya dengan faktor sosial budaya. Nah, sekian hasil dari ulasan bukunya. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.